Profesi pemadam kebakaran adalah profesi yang paling mulia. Selain terlatih, profesi pemadam kebakaran juga harus bersiaga selama 24 jam. Selain memadamkan api, petugas pemadam kebakaran juga siap siaga untuk menangani bencana alam lainnya. Seperti gempa bumi, longsor, banjir. Bahkan pemadam kebakaran juga pernah mendapatkan tugas untuk mengevakuasi korban-korban yang meninggal akibat bunuh diri. Salah satunya adalah seorang petugas pemadam kebakaran yang hari ini akan kita temui di salah satu pos penjagaannya di daerah Jakarta Pusat. Saksikan terus kisah lengkapnya hanya di Telusur. Pak, boleh diperkenalkan dirinya dulu, Pak? Baik, nama saya Ivan Saprijal. Saya menjabat sebagai Kepala Regu Unit High Pressure. Saya sudah bekerja selama 15 tahun di Pos Bendungan Hilir Sektor 2 Tanah Abang. Bapak selama bertugas menjadi seorang pemadam, Pak Irfan pernah mengalami kejadian-kejadian mistis nggak sih, Pak? Baik di pos atau di lokasi kejadian, Pak? Baik, kalau kejadian mistis di pos, memang ada beberapa pos yang pernah saya alami. Waktu itu saya baru pertama kali ditugaskan di Sektor 2 Tanah Abang, yaitu Pos Bendungan Hilir. Pertama kali itu juga, malam itu juga, sekitar jam 12 malam, sekitaran malam lah, tengah malam, saya mau istirahat. Di luar itu berisik gitu loh. Jendela kaca berisik, kayak ada yang ngelemparin sesuatu. Saya bangun, saya keluar, ternyata ada beberapa anak kecil di situ. Saya tegur dong karena udah tengah malam gini. Saya tanya, "Kamu siapa?" Dia bilang begitu. "Ya, saya anak sini, Pak." Dia bilang begitu. "Kok kamu nggak dicariin ibumu?" katanya. "Ini kan udah tengah malam begini, pulang gitu." Saya bilang begitu. Cuman dia lebih marah lagi ke saya. "Emang Bapak siapa? Marah-marahin saya. Saya orang sini." Dia bilang begitu. "Emang rumahnya di mana?" Saya tanya begitu. Ditanya begitu, dia menunjuk suatu ke belakang pos. Pada saat saya mau lihat ke belakang pos, itu terlihat ada sebuah bukit kecil, dan di situ ada sebuah rumah. "Itu rumah saya, Pak." Nah, saya pada saat itu langsung merinding. "Saya orang sini asli, Pak." Dia bilang begitu. Tapi memang anak kecil semua di situ. Ya udah, saya langsung buru-buru langsung masuk ke kamar lagi. Karena merinding gitu. Oke, jadi pada saat anak kecil itu menunjukkan ke arah sesuatu di belakang pos, itu terlihat ada bukit dan ada sebuah bukit, dan sebuah rumah. Dia menunjukkan itu rumah saya di situ, Pak. Seakan-akan itu terlihat jauh tapi dekat. Gitu loh, ngeliatnya begitu, pandangannya gitu. Oh, udah, saya langsung ketakutan, saya langsung ke dalam. Tapi gitu. memang pada saat itu di belakang itu tidak ada bukit sama sekali, Pak. Ya, kalau secara pada saat saya tanya begitu dan nunjuk, langsung ada sebut. Tapi kalau kita ngeliat itu mah nggak ada apa-apa. Gitu. Itu ada berapa anak kecil, Pak, yang terlihat? Untuk yang dia bermain itu sekitar ada 3-4 anak lah. Lagi rame-rame di garasi mobil lah gitu lah. Kayak begitu. Wujudnya seperti apa, Pak? Wujudnya seperti anak kecil biasa, nggak ada yang beda gitu. Nah, cuman waktu itu juga teman saya waktu itu mau numpang ke sini, mau buang air kecil. Ya udah, saya tunjukin ke kamar. Waktu itu kan belum ada WC di bawah, WC-nya di atas. Dia naik ke atas, dia turun, dia ngomong di sini, cerita ke saya di bangku sini. "Gila, Pan, di belakang pos lu rame banget." "Rame apaan?" Saya bilang begitu. Ya kalau bahasa sekarang tuh air petranya, ya air petra kali ya, tempat ngumpul mainan anak-anak di situ. Dia memang "Oh, so tahu," saya bilang begitu. "Iya bener, itu anak-anak rame banget." Dia bilang gitu, "di belakang pos lu." Dia bilang gitu. Udah. Jadi menyambungi sama apa yang saya lihat itu, ya mungkin benar, ternyata mungkin di sini banyak yang anak-anak gitu. Tapi senior saya juga ngomongnya juga begitu. Kenapa nih di sini banyak sosok anak kecil? Bapak tahu sejarahnya? Nggak tahu. Kalau cerita senior saya mah ya ceritanya begitu aja. Udah, yang penting mah di sini banyak anak kecil, tempat mainnya sama anak kecil di sini, udah gitu doang. Saya nggak mau terusin lanjut lagi.
Kedua, belum lama saya tidur di ruangan Danton waktu itu. Saya tidur menghadap tembok, tapi dengan ada jarak ya gitu ya. Ini mungkin saya nggak tahu ini mimpi apa-apa, tapi saya ditongolin, tiba-tiba di tembok itu muncul sosok Mr. P. Pocong. Pas ada pada depan muka saya, udah saya agak trauma selama itu nggak mau tidur di situ lagi. Gitu. Dia hanya nggak ganggu, cuman hanya menampakkan doang gitu. Terlihat jelas wajahnya. Wajahnya jelas. Bentar saya ketakutan pada saat itu. Seperti apa, Pak? Ya apa sih ya? Gelap gitulah mukanya. Pokoknya gelap gitulah. Kayak gitu. Mungkin gosong kali ya, Pak ya? Iya kayak gosong kayak gitu, hitam gitu doang udah. Kalau kejadian di TKP, tapi ini kejadiannya bukan kebakaran ya. Tahun 2013 kalau nggak salah, tanggul Latu Hari waktu itu jebol. Tahun 2013 kalau nggak salah itu. Kita mendapat perintah untuk membackup sebuah gedung di Jakarta. Jadi posisi saya tidur dengan pelbet di bawah, di bawah sinilah, pakai pelbet. Jadi saya dimimpikan saya diajak dan ternyata di situ pasar, kanan kiri lapak. Merinding itu saya. Jadi saya diajak ke situ. Nah seharusnya kan kalau pasar itu kan berisik ya, rame ya. Ini enggak. Jadi saya melihat mereka bicara itu saya nggak dengar, tapi wajah mereka tertuju ke saya semua dengan wajah yang ya rusak lah semuanya gitu loh. Pas pagi saya dibangunin sama senior saya. Pan, dia bilang gitu, semalam kamu mimpi apa? Dia bilang begitu. Lah, saya kaget dong. Lah, mimpi aneh Pak, saya bilang begitu. Iya, semalam kamu ada yang nemenin di kepala kamu tuh, ada yang duduk di kepala kamu. Gitu jadi ceritanya. Jadi ya itu Pak, saya mimpi ada sebuah pasar, kalau menurut saya sih pasar orang lama lah, pasar-pasar dulu lah, jangan lapak kanan kiri. Dan anehnya itu saya nggak bisa mendengar pembicaraan mereka. Seharusnya kan pasar itu rame, berisik dong. Saya nggak bisa mendengar, tapi wajah mereka tuh tertuju ke saya semua. Dengan wajah yang aneh lah, rupanya tuh yang kayak kecelakaan-kecelakaan begitulah. Tadi kan Pak Irfan juga sempat bilang ada rekan Bapak yang melihat sesuatu berada di atas kepala Bapak. Itu yang dilihat oleh rekan Bapak apa sosoknya, Pak? Dia sosok orang biasa aja. Dia emang sedikit, senior saya memang sedikit agak bisa melihat sesuatu. Sensitif lah Pak ya? Sensitif lah gitu. Jadi ya udah gitu dong. Kalau kalau yang di kejadian di TKP ya, tapi dalam kondisi waktu itu Latu Hari jebol gitu ya. Kita dapat perintah backup. Terus di pos MPR, sosok Mr. G. Mr. G apa nih? Genderuwo kan? Genderuwo. Biasa kan kalau di acara-acara kan nyebutnya nggak langsung ke itunya Mr. G, Mr. ini gitu. Jadi saya tidur di kamar menghadap ke sebuah pintu kaca. Saya melihat kok itu apa gitu, saya heran, saya penasaran. Saya buka pintu itu, ternyata saya hanya bisa melihat sebuah kakinya doang yang berbulu lebat begitu. Cuman saya nengok ke atas sampai saya nggak bisa ngelihat karena dia kayak tinggi banget gitu lah. Saya nggak bisa ngelihat rupa atasnya, cuman sosok kakinya doang yang tinggi gitu. Itu pada saat Bapak sedang bertugas melakukan pengamanan ya Pak ya? Kita kan dulu itu setiap piket rotasi pos. Jadi kita di sini, besok di sono gitu dulu ya. Jadi setiap pos kita udah ngerasain seperti apa hawa-hawanya gitu. Kalau di pos Kebon Melati, waktu itu kita lagi piket, tidur di belakang unit dengan pelbet, tiba-tiba ada suara ketawa, Miska, kuntilanak ya? Kuntilanak. Udah dia sedang duduk, jadi pos itu ada jeda tembok yang buat hawa udara keluar, jadi dia duduk di situ. Sambil seperti kayak di film-film, goyang-goyangin kaki sambil ketawa begitu. Ya saya tanya-tanya, ternyata memang di situ tempatnya karena ada pohon duren dan pohon apa lah di situ di pojok situ. Itu pada saat kejadian
Takut nggak sih Pak? Ya takut lah. Takut banget saya gitu. Kayak gitu. Jelas nggak wajahnya Pak? Kalau Mister apa sih ini nggak begitu jelas, maksudnya nggak dalam apa kayak ada siluet gitulah, bentuknya dia siluet gitulah, nggak nampakkan secara fisik gitu ya. Kalau yang pocong Gandarwo ya penampakannya benar-benar kayak asli. Kalau untuk pengalaman Bapak saat bertugas, pernah mengevakuasi jenazah yang meninggal akibat kecelakaan kebakaran nggak sih Pak? Selama ini sih saya belum. Teman saya yang tadi barusan tuh dia udah, karena dia di posisi di rescue ya. Cuman saya belum. Cuman kalau waktu itu ada panggilan, ada penemuan mayat di sebuah gorong-gorong sekitar Jakarta. Saya dapat panggilan untuk ke situ. Jadi di situ udah ada beberapa polisi dan ini, jadi kita membantu mengangkat mayat itu. Jadi mayat itu udah bentuknya udah, kalau kita angkat udah hancur, langsung hancur gitu. Ya baunya udah, itu pertama kali saya mendapat panggilan untuk mengangkat jenazah. Pernah nggak Bapak menghandle salah satu kejadian kebakaran yang paling besar gitu apinya Pak? Selama saya kerja, kejadian paling besar itu di Blok M waktu itu. Cuman itu sampai beberapa kali piket kita, kalau nggak salah itu seminggu saya di Blok M, melaksanakan pemadaman di Blok M itu. Ada korban jiwanya nggak? Ada waktu itu senior kita pada saat itu. Cuman karena posisinya saya di beda tempat ya, mungkin saya cuma dengar kabar doang itu aja gitu. Korban jiwanya itu kenapa bisa meninggal? Ya karena terjebak terus asap, ya dia meninggal gitu. Ada berapa orang? Saya udah lama banget, 1 orang kalau nggak salah ada senior kita itu. Dari beberapa pos pemadam yang pernah Bapak tempati, di pos mana yang Bapak paling angker? Kalau yang sering, saya kan sekarang standby-nya di pos Benhil ya. Jadi emang udah beberapa kali sih di pos Benhil ini. Cuman kalau disebut sebegitu angkernya sih, ya hanya penampakan aja sih, nggak ada yang terlalu wah banget kayak gitu aja. Ada lagi nggak sih Pak kejadian mistis yang Bapak alami atau rekan Bapak alami di lokasi kejadian atau di pos nih Pak? Kalau itu saya juga kurang tahu ya. Cuman kan tadi kayaknya rekan kita satu lagi juga kayaknya ada, cuman saya juga belum tahu ceritanya pada saat itu. Kayak gitu. Kalau untuk cerita yang meminta tolong itu gimana sih Pak? Ceritanya? Nah, itu saya juga belum tahu. Nggak tahu ya Pak ya? Belum. Pos wali kota. Jadi saya dimimpin mulu sesosok wanita. Kalau mungkin di itunya Nona Belanda kali ya. Jadi saya dimimpin istilahnya bagus-bagus mulu lah. Pada saat saya sudah terakhir saya di situ jaga, baru ditongolin wajah aslinya. Jadi bergaun putih seperti Nona Belanda dengan gaunnya merah darah. Jadi itu kejadiannya di pos di daerah Jakarta Pusat, mau pos wali kota di sektor Gambir gitu. Jadi wanita ini selalu datang di mimpi Bapak? Ya selalu datang. Setiap saya piket di situ, wanita itu selalu mimpiin gitu. Mimpinya dengan wajah yang bagus ya, yang normal, yang cantik, yang cakep. Tapi ternyata pas terakhir mimpi, nggak taunya ya itu dia baru memunculkan wajah aslinya. Jadi gaunnya itu berdarah semua dengan sosok wajah yang aneh lah. Gitu. Tapi cantik gak sih Pak pada saat dia? Iya cantik. Oh iya. Cantik, Jadi mimpinya bagus, mimpinya ya dengan wajah cantiknya itu. Pas tahunya ya itu dia. Ternyata wow. Ya, wow. Suka dukanya nih Pak menjadi pemadam itu apa Pak? Sukanya jadi pemadam itu kalau kita melaksanakan kebakaran itu berhasil tanpa ada korban jiwa dan harta gitu. Kalau dukanya ya pada saat kebakaran ada korban jiwa, itu doang dukanya. Bapak juga ikut sedih Pak ya? Sedih banget. Oke
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua John Arya, dan hari ini bertemu dengan seorang petugas pemadam kebakaran yang mengabdi selama kurang lebih hampir belasan tahun ya, Bang. Tahun ya. Dan di samping gue ini udah ada Bapak Ferry selaku komandan nih, Pak. Iya, Kepala Regu. Kepala Regu Kesatuan apa nih, Pak? Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Oke. Ini adanya di wilayah Jakarta Pusat, Pak. Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Pos Bendungan Hilir. Kita dari tim Cruiser boleh nggak ikut Bapak untuk melakukan kegiatan sehari-hari sebagai seorang petugas pemadam kebakaran nih, Pak? Boleh. Boleh, Pak ya? Boleh. Karena juga kita pengen tahu nih, Pak, di petugas pemadam kebakaran itu fasilitas yang disediakan dari Pemda itu ada apa aja nih untuk menanggulangi kejadian kebakaran nih, Pak. Nah, kita kan juga di sini ada banyak mobil-mobil nih, Pak ya. Iya. Kita boleh tahu nggak nih, Pak, untuk mobil yang ada di sebelah kanan kita ini mobil apa nih, Pak? Boleh aja. Ini adalah untuk kesiapsiagaan. Ini mobil high pressure dibilangnya. Ini kegunaannya mobil ini mobil pompa. Kegunaannya apabila terjadi kebakaran, mobil ini yang mengeluarkan air. Oke, kalau untuk debit air yang ada di dalam mobil ini itu bisa menampung berapa banyak liter air nih, Pak? Untuk kapasitas liter airnya itu 10.000 liter. Oh, berarti banyak banget, Pak ya? Iya. Nah, kalau untuk yang kecil nih, Pak, ke sini nih, Pak. Kalau yang ini namanya unit Leg Rescue Unit. Unit apa, Pak, namanya tadi? Leg Rescue. Like Leg Rescue Unit. Rescue Unit. Ini kegunaannya buat penyelamatan, evakuasi. Berarti ada berapa jenis nih, Pak, kurang lebih yang tersedia nih, Pak? Kalau di Pos Benhil ini ada 3. Ini egg pressure, ini leg rescue, dan satunya lagi ini quick response. Quick Response. Quick response. Kita bisa ke sana, Pak? Quick response ini kegunaannya buat menyedot di pinggir kali. Oh, jadi mobil ini untuk menyedot air di sungai, Pak Di ya? sungai, di pinggir kali. Nanti disuplai oleh ini ke unit High pressure. high pressure. High pressure. Oke. Oh, berarti dari sini dulu baru disalurkan ke sini, Pak ya? Dialirkan ke high pressure. Oke, Pak. Kita lanjut ke dalam boleh, Pak? Siap. Ya. Silakan, Pak. Boleh diceritain nggak, Pak, awalnya sampai Bapak bisa mendaftarkan diri sebagai seorang pemadam tuh kayak gimana, Pak? Dari surat kabar pos kota ada pemasukan buat lowongan damkar, maka saya masukkan itu. Karena dulunya itu krisis moneter. Jadi pekerjaan itu susah, maka saya masuk ke pemadam kebakaran. Sulit nggak sih, Pak, pada saat melakukan pendaftaran untuk menjadi seorang pemadam kebakaran itu? Karena pembukaannya waktu itu 1.000 orang, calon-calonnya itu ya mungkin sedikit sulit. Berarti pada saat mendaftar ada 1.000 orang kandidat nih, Pak ya? Iya, Dan salah satunya Bapak nih ya? iya. Nah, kalau untuk jam kerja sendiri nih, Pak, itu pemadam kebakaran ada shiftnya atau enggak sih, Pak? Untuk di damkar itu tidak ada shiftnya. Jadi kerja 1 kali 24 jam ditambah dengan cadangan itu setengah hari. Berarti jam kerjanya itu 1 kali 24 jam? Iya. Selain bertugas menjinakkan api nih, Pak, ada lagi nggak sih tugas-tugas yang lain yang biasa dilakukan oleh pemadam sendiri, Pak? Itu masuk ke kategori penyelamatan, yaitu rescue. Itu seperti pemotongan cincin yang terhimpit di jari, itu kita evakuasi dengan membukanya. Hewan liar yang masuk ke dalam rumah, itu kita evakuasi. Dompet kejebur di dalam selokan yang tertutup oleh penutup beton, itu kita evakuasi. Lalu kunci motor yang terjebur di dalam gorong-gorong yang tertutup oleh beton, itu kita evakuasi. Kalau untuk kendala nih, Pak, saat ingin memadamkan api, itu biasanya kendala tersulitnya apa, Pak? Untuk kendalanya yang pertama adalah namanya ibu kota,
ya mungkin kemacetan ya Mas ya, kemacetan. Nah yang kedua di TKP-nya, yaitu kayak parkir-parkir yang di pinggir jalan. Begitu juga masyarakatnya, begitu unit masuk, begitu di TKP itu kadang dia ngebuka rolling door, mengacak-ngacakkan selang. Mungkin karena panikan dari warga Panik. ya Pak? Iya, karena panik. Selama Bapak bertugas, pernah menghandle kejadian kebakaran yang paling besar apinya itu di daerah mana? Itu waktu saya baru masuk, kira-kira di tahun 2006, itu kebakaran di Kota Bambu. Itu bisa habis satu kelurahan. Saking besarnya api yang ada di sana sampai menghanguskan satu kelurahan gitu Pak? Iya, hampir, kurang lebih gitu. Pada saat kejadian itu ada korban jiwa atau korban luka nggak? Alhamdulillah waktu itu nggak ada. Aman ya Pak ya? Aman, karena sudah dievakuasi ke titik kumpul. Berapa banyak mobil pemadam yang dikerahkan untuk mengantisipasinya Pak? Kurang lebih waktu itu 32. Pernah ada korban jiwa nggak sih Pak atau korban luka pada saat Bapak melakukan pemadaman api gitu? Untuk korban jiwa itu tidak ada. Pak, suka duka nih Pak menjadi seorang pemadam itu yang Bapak rasain apa aja Pak? Untuk suka dukanya itu kita melayani masyarakat dan bisa berkolaborasi dan bisa menolongnya. Nah, untuk dukanya apabila ada hari besar seperti hari raya, itu kita standby di pos jaga. Berarti di saat orang lain melakukan lebaran, berkunjung, Bapak malah standby ya Pak ya? Standby. Itu juga sebagai bentuk pelayanan juga sebenarnya Pak ya? Iya. Selama Bapak bertugas juga nih Pak, pernah nggak Bapak menangani langsung atau mengevakuasi korban jiwa yang meninggal gitu Pak? Waktu itu pernah. Itu kebakaran pada sore hari. Itu di Kelurahan Kebon Melati. Pada saat itu yang terbakar itu kelapa. Tukang kelapa. Yang kebakarnya itu tukang kelapa. Dia sedang mengisi bensin di mesinnya itu, tiba-tiba terjadi api. Begitu terjadi api, orang yang ada di dalam, yang di dalam rumah ini dia lari ke dalam. Nah, yang di luar dia lari keluar. Nah, yang di dalam itu terperangkap oleh api. Di situ kita dapat informasi bahwa ada orang Pak, 2 orang di dalam. Itu kita cari. Kita cari. Rupanya ketemu dia berada di kamar mandi. Itu sudah menjadi hitam. Sudah gosong ya Pak ya? Iya. Itu korbannya laki-laki perempuan Pak? Itu laki-laki 2 orang. Pernah ada lagi nggak Pak kejadian seperti itu Pak? Waktu itu pernah. Waktu kebakaran bedeng di Kelurahan Kebon Melati juga. Anak umur 15 tahun. Dia pulang sekolah. Karena orang tuanya dia dagang, dia tidur, istirahat. Pulang sekolah, dia istirahat di dalam rumahnya. Setelah istirahat, terjadi konsleting listrik. Itu rumah bedeng yang terbuat dari triplek. Orang rumahnya pada keluar semua. Itu udah terbakar, udah habis. Kita dapat laporan juga bahwa ada anak tersebut masih tidur di situ. Itu kita cari. Yang pertama itu kita ketemu dengan rambutnya. Rambutnya kita ketemu, kita korek. Rambutnya ada, kita telusuri. Rupanya ada korbannya di situ. Pada saat ditemukan si korban ini
sudah seperti apa bentuknya, Pak? Itu bentuknya udah bengkak, setengah mateng. Ada lagi nggak sih Pak kejadian yang Bapak alami nih, seperti yang kejadian-kejadian yang barusan Bapak alami itu? Ada waktu evakuasi orang terjatuh dari lantai. Dia itu menyangkut di atas kanopi. Itu kita dapat pelaporan dari masyarakat bahwa ada orang terjatuh di kanopi. Kita telusuri ke situ, rupanya bunuh diri. Jadi ternyata setelah ditelusuri, orang yang menjatuhkan dirinya ke kanopi itu berniat untuk mengakhiri dirinya, Pak ya? Iya. Pada saat kejadian, itu motifnya apa Pak sampai orang tersebut nekat untuk mengakhiri hidupnya? Pada saat itu pandemi tahun 2020. Ya mungkin problema itu. Mungkin frustasi ya Pak ya? Frustasi bisa, Ada tekanan. usahanya juga yang mungkin tidak berjalan karena Tidak pandemi. berjalan, Atau iya. mistisnya kali Pak ya? Iya. Selama bertugas juga nih Pak, pernah nggak Bapak mengalami kejadian mistis gitu Pak? Waktu kita penyelamatan mengevakuasi mobil yang masuk ke dalam gang sempit, itu kita dapat pelaporan dari rekan kita juga bahwa ada mobil yang masuk ke dalam gang sempit. Awal ceritanya, menurut si korban, dia melihat GPS. Di GPS itu dia mau datang ke rumah temennya, kasih map oleh si temennya. Nah, setelah ditelusuri oleh si pengendara mobil, itu dia tanpa sadar masuk ke dalam gang sempit yang bajai aja nggak bisa masuk. Di situ kami merasa heran, bajai aja nggak bisa masuk, apalagi mobil. Nah pada saat ditemukan nih Pak, posisi mobil tuh memang udah terjepit gang atau gimana nih Pak? Untuk posisi mobil itu udah terjepit oleh gang. Jadi kanan kirinya itu got gorong-gorong. Nah di tengahnya itu jalanan. Itu keempat-empatnya roda itu berada di got. Tapi si pengemudi ini sadar nggak sih Pak kalau jalan yang dilalui itu memang nggak muat untuk ukuran mobil sebenarnya? Menurut si pengemudi dia tidak sadar. Dia ngikutin map, santai aja. Begitu diterakin oleh warga, dia baru sadar. Dan akhirnya mobilnya terperosok di dalam got. Butuh waktu berapa lama tuh untuk mengevakuasinya Pak? Untuk evakuasinya kita dari jam 21 sampai jam 23. Sekitar 3 jaman ya Pak ya? Iya. Selama Bapak mengevakuasi korban-korban yang meninggal akibat kecelakaan kebakaran, pernah nggak sih Pak didatangi oleh sosok korban yang Bapak bantu nih Pak? Waktu itu pernah. Jadi begitu kita selesai dari pengangkatan jenazah, itu dimimpikan oleh si korban tersebut. Pada saat dimimpikan, apa yang diucapkan oleh korban ini Pak kepada Bapak? Ya mungkin hanya tersenyum. Kalau menurut saya itu ucapan terima kasih mungkin. Jadi mungkin dia datang melalui mimpi ya Pak ya? Iya. Untuk meminta memberikan ucapan terima kasih kepada Bapak sudah mengevakuasi jenazahnya ya Pak ya? Iya. Nah pada saat di mimpi Bapak nih, sosok yang datang itu wujudnya masih sempurna atau sudah hancur nih Pak? Wujudnya masih sempurna. Masih sempurna ya Pak ya? Hanya tersenyum. Ada kejadian apa lagi nih Pak yang mungkin Bapak alami atau teman Bapak alami nih pada saat melakukan tugas di lapangan? Waktu itu ada teman saya atau rekan, dia sedang memadamkan api, tiba-tiba ada yang bilang minta tolong. Setelah ditelusuri, itu kosong. Jadi pada saat bertugas di lokasi kejadian kebakaran itu memang benar kosong tanpa ada orang Pak? Iya, Suara itu teriak minta tolong berkali-kali? iya.
Itu dia menceritakan seperti itu. Yang didengar suaranya wanita atau laki-laki, Pak? Wanita. Selain Bapak nih, pernah lagi nggak ada yang ngalamin kejadian mistis? Entah itu di sini atau di lokasi kejadian kebakaran. Ada pernah di sini rekan saya Ivan Saprijal, dia pernah bercerita dia ngelihat sesosok anak kecil itu sedang bermain di pos ini. Dia melempar-lemparkan pasir dan ditegur oleh Bapak Ivan. Disuruh pulang oleh Bapak Ivan dan anak kecil itu menunjuk rumahnya itu ada di belakang. Sosok ini beneran anak kecil atau memang bangsa gaib gitu, Pak? Seperti itu kali, gaib. Jadi pada saat kejadian Pak Irfan ini mencoba untuk menyuruh anak kecil ini pulang. Iya. Tapi anak kecil ini malah bilang kalau lokasi ini adalah rumahnya. Iya. Oh, seperti itu, Pak? Iya, seperti itu. Pak Ferry, terima kasih banyak nih Pak sudah mau berbagi cerita tentang pengalaman dan kegiatan dari pemadam kebakaran yang ada di Kelurahan Tanah Abang ya Pak? Tanah Abang. Tanah Abang. Kelurahan Ben Hill. Kelurahan Ben Hill. Nah, sebelum kita pamit nih Pak, ada pesan-pesan nggak Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada warga khususnya untuk pencegahan terhadap kebakaran Pak? Dari pemadam kebakaran Pos Ben Hill hanya mengingatkan kepada warga, khususnya warga Jakarta, agar berhati-hati terhadap ancaman bahaya kebakaran. Karena kebakaran itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Kenapa bila terjadi kebakaran bisa menghubungi ke call center berapa? Untuk menghubungi ke call center di 112 atau pos terdekat. Oke Pak Ferry, terima kasih banyak nih Pak ya sudah berbagi cerita terhadap tim telusur mengenai kegiatan yang ada di pos pengamanan kebakaran ya Pak ya. Semoga sehat selalu dan terima kasih banyak untuk pengabdiannya. Semoga Bapak sehat selalu Pak ya. Salam untuk Amin. keluarga di rumah ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak. Mari Pak.